السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا خير الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بتوالي النعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرض وتعقبت الأدواء والظلام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita tanpa terasa. Kini kita telah berada pada tanggal 8 Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban kemudian Allah memberkahi kita dan menyampaikan usia kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita lapaskan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya. Mudah-mudahan kelak kita tergolong umat daripada baginda Rasulullah yang dicintainya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelumnya izinkanlah kami berwasiat khusus pada diri kami pribadi dan umumnya kepada para jamaah salat Jumat sekalian. Marilah kita perbanyak, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita perbanyak bekal iman dan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Secara garis besar, takwa dapat diartikan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah sedikit kami menyampaikan sebuah uraian tentang 10 macam ataupun 10 perkara yang dapat menyebabkan hati itu tertutup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dituturkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuruhu." Perumpamaan orang-orang yang ingat kepada Rabbnya
yang ingat kepada Tuhannya, yang senantiasa zikir kepada Tuhannya. Walladzina la yazkuruhu, dan orang-orang yang tidak ingat kepada Tuhannya, yang lalai kepada Tuhannya, itu perumpamaannya kata baginda Rasul adalah mislul hayyi wal mayyit, bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang senantiasa hatinya berzikir, orang yang senantiasa hatinya hidup, dia akan senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dia dekatkan diri kepada Allah, dia pertebal keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, dia cinta mengejarkan amal-amal yang soleh. Sebaliknya orang-orang yang benci, sebaliknya orang-orang yang lalai, yang enggan berzikir kepada Allah, yang mati hatinya, itu adalah orang-orang yang pintu hatinya tertutup dari zikir kepada Allah, lalai kepada Allah. Makanya kata baginda Rasulullah, perumpamaan orang yang senantiasa berzikir dengan orang yang enggan berzikir kepada Allah itu bagaikan mislul hayyi wal mayyit, bagaikan perumpamaan di antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Mengenai masalah penyebab mata hati itu tertutup, Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan, dikutip dari sebuah keterangan Al-Alama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Al-Alama Ibrahim bin Adham. Apa katanya? Dia bertanya, kenapa kami telah berdoa kepada Allah tetapi belum dikabulkan oleh Allah? Padahal Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian, pasti akan aku kabulkan. Kemudian beliau pun menjawab, jawabnya adalah mata hati kalian telah tertutup. Kemudian seseorang ini kembali bertanya kepada Ibrahim bin Adham, apakah yang menyebab mata hati itu tertutup, yang menyebabkan hati kita itu tertutup? Kemudian Ibrahim bin Adham menjelaskan, matat qulubukum min asyrati asya'a, tertutup pintu hati kalian disebabkan oleh 10 perkara. Yang pertama adalah arabtumullah wa lam ta'uddu haqqahu, kamu mengenal Allah, engkau mengaku mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan hak-haknya Allah. Merasa diri ini kenal Allah, tetapi hak-haknya Allah tidak ditunaikan. Ini adalah salah satu penyebab hati tertutup. Kemudian yang kedua, wasani innakum qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih, engkau telah membaca kitab Allah, tetapi engkau tidak mau mengamalkannya. Al-Quran mungkin sering kita baca, tetapi kita enggan mengamalkannya. Masih mendingan mau baca Al-Quran, alhamdulillah. Ini terkadang Al-Quran di rumah dijadikan pajangan, dan bahkan ironis sekali, ada yang sama sekali di rumah tidak mempunyai Al-Quran, yang notabene-nya mengaku daripada umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati kita tertutup, wasalisu idda'aitum adawatan iblisa wal tamisuhu, engkau mengaku bermusuhan dengan iblis tetapi mengikuti tuntunannya. Banyak orang ditanya benci tidak dengan iblis, bermusuhan tidak dengan iblis, benci tidak dengan setan, pasti mereka akan menjawab benci dengan iblis, bermusuhan dengan iblis. Tapi pada kenyataan masih banyak manusia yang mengikuti tuntunannya, masih senggan, masih senang duduk di meja judi, masih suka berzina, masih suka lalai meninggalkan solat, masih suka berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan hati itu tertutup. Mengaku dirinya bermusuhan dengan iblis tapi mengikuti tuntunan iblis. Alaihi la'natullah. Kemudian yang keempat, warabiu idda'aitum hubbar rasul wa taraktumu atharahu, engkau mengaku bahwa engkau itu cinta Rasul, cinta kepada baginda Rasulullah, tetapi engkau tinggalkan sunnahnya, engkau enggan melakukan sunnah-sunnahnya. Terlebih ini kita memasuki bulan suci Rajab, salah satu bulan-bulan haram
Di dalam hadis dijelaskan ada 4 bulan haram, yaitu Zulqaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Kita perbanyak ibadah sunnah, kita perbanyak zikrullah di bulan Rajab ini karena banyak sekali keutamaannya. Kata baginda Rasul, inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, wa Sa'bana sahri, dan bulan Sa'ban itu adalah bulanku, wa Ramadana ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perbanyak ibadah, kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Rajab ini, terutama ibadah wajib. Kemudian kita perbanyak ibadah sunnah, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak membaca salawat, kita perbanyak zikir dan lain sebagainya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Rajab, ada satu doa yang sering baginda Rasulullah ucapkan, dituturkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, apabila masuk pada bulan Rajab, Rasulullah mengatakan, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kepada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warabiu idda'aitum, yang kelima, wal khamisu idda'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu biha. Engkau mengaku bahwa engkau cinta surga, menginginkan surga, walam ta'malu biha, tetapi engkau enggan mengamal, engkau enggan beramal, enggan melakukan amal-amal ibadah yang dapat mengantarkanmu kepada surga. Itu yang kelima yang menyebabkan pintu hati tertutup. Kemudian yang keenam, wasadisu idda'aitum khaufan nar. Yang keenam, engkau mengaku bahwa engkau takut dengan neraka, engkau takut siksa neraka, dan engkau meyakini bahwa neraka itu adalah hak adanya. Idda'aitum khaufan nari haq walam tantahu aniz zuhub wala tantahu aniz zunub, tetapi engkau tetap tidak mengakhiri perbuatan dosa-dosa kepada Allah. Banyak orang mengaku takut dengan neraka, takut siksa api neraka, tapi mereka masih tetap berbuat dosa, melakukan dosa, dan tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menyebabkan hati itu tertutup. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u idda'aitum. Kemudian yang keenam, wasadisu idda'aitum khaufan nari haqqi walam tantahu. Engkau mengaku takut akan neraka tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa. Kemudian yang ketujuh, wasadisu idda'aitum annal mauta haqqa walam tasta'iddu lahum. Engkau mengaku bahwa kematian itu adalah hak. Yang keenam, yang ketujuh, engkau mengaku bahwa kematian itu adalah hak. Walam tasta'iddu lahu, tetapi engkau tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Kita yakin bahwa kematian itu adalah hak. Banyak orang yakin bahwa kita ini makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Tapi sedikit manusia yang sibuk mempersiapkan dirinya mencari bekal untuk kematian. Padahal baginda Rasulullah sudah sering mengingatkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, istaghfiru ma lam yughargir. Memohon ampunlah kamu sekalian selagi nyawamu belum sampai di kerongkongan. Kita menuju ampunan Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, wasaminu istaghaltum bi'uyubi ghairikum.
Yang ketujuh yang menyebabkan pintu hati itu adalah tertutup, istaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusakum. Engkau sibuk dengan aib-aib orang lain, engkau sibuk dengan aib-aib saudaramu. Wa taraktu uyuba anfusakum, engkau meninggalkan dengan aib-aibmu sendiri. Engkau lupa bahwa dirimu juga punya aib. Banyak orang sibuk dengan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, tapi dia lupa dengan aib dirinya sendiri. Kalau kata pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu, hisab dirimu sebelum kamu nanti dihisab di yaumil kiamah. Wazanu an tuwazanu, timbang-timbang perbuatanmu sebelum nanti apa kita perbuat di alam dunia ini dipertimbangkan di pengadilan Allah, di mahkamah Allah, di yaumil mahsyar. Sibuk kita mengurus aib orang lain, tapi kita tidak pernah sibuk menghitung-hitung berapa dosa yang sudah pernah kita lakukan, mengingat-ingat berapa sudah banyak maksiat yang kita kerjakan, mengingat-ingat dan mengenang kembali berapa banyak kezaliman yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, melalui momentum bulan Rajab ini, mari kita hisab diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana? Jangan merasa diri kita ini paling sempurna, jangan merasa diri kita ini ibadahnya yang paling benar. Kita ini adalah makhluk yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari segala dosa dan khilaf. Oleh karena itu, selagi hayat masih dikandung badan, denyut nadi kita masih berdetak, artinya Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk terus beramal dan menambah keimanan dan ketakwaan kita sebagai bekal nanti pulang ke kampung yang abadi, yaitu akhirat. Kemudian berikutnya yang menyebabkan pintu hati tertutup yang kesembilan adalah wattasi'u ta'kulu rizqullah wala tashkurunahu. Engkau makan dari rezekinya Allah. Kita bisa hidup karena Allah, kita bisa minum karena Allah, kita bisa kaya karena Allah, kita bisa menikmati hidup sekarang ini karena Allah, kita bisa bersujud berhampar di bumi Allah ini juga karena kuasanya Allah dan kasih sayangnya Allah. Wala tashkurunahu, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Orang yang senantiasa makan dari rezekinya Allah, kita hidup karena Allah, nikmat yang kita peroleh ini karena Allah, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini adalah salah satu yang menyebabkan pintu hatinya tertutup. Kemudian yang ke-10, wal asiru tadfanuna mautakum wala ta'tabaru bihim. Yang ke-10 yang menyebabkan pintu hati itu tertutup adalah engkau menguburkan orang-orang matimu, wala ta'tabaru bihim, tetapi engkau tidak pernah mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Kita sering mengantar saudara-saudara kita ke pemakaman, kita sering mengantar saudara tetangga kita ikut menguburkan mereka ke pusara. Tetapi sedikit sekali orang yang mau mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Semewah apapun pakaian yang kita sandang, nanti pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Sebagus apapun rumah yang kita bangun, yang kita tempati, seistana apapun, semegah apapun rumah yang sekarang kita tempati, tempat terakhir kita nanti adalah alam barzakh. Dan seelegan apapun, semewah apapun kendaraan yang kita tunggangi pada saat ini, kendaraan terakhir kita adalah nanti keranda jenazah. Dan seempuk apapun spring bed yang kita tempati untuk tidur pada saat ini di alam dunia, tempat tidur terakhir kita nanti adalah liang lahat. Oleh karena itu, mengambillah iktibar. Karena kita sering ikut mengantarkan orang-orang yang mati, bertakziah, mengantarkan saudara-saudara kita yang telah berkurang ke rahmatullah. Kita ambil iktibar. Makanya kata baginda Rasul,
aksiru hadhi bil lazat, perbanyaklah dari mengingat kematian. Orang yang ingat akan kematian, dia akan senantiasa takut akan berbuat dosa, dan ketika berbuat dosa dia akan sadar dengan segera dia bertobat mengakhiri perbuatan dosanya, dan dia akan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jemaah salat Jumat rahimakumullah, itulah 10 perkara yang dapat menyebabkan pintu hati manusia itu tertutup, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, memasuki bulan suci Rajab ini, mari kita sucikan tubuh kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah serta istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sucikan tubuh kita di bulan Rajab ini dengan zikrullah, dengan senantiasa dekat kepada Allah, dan nanti berlanjut kepada bulan Sya'ban, Allah akan sucikan lubuk hati kita di bulan Sya'ban. Dan nanti kalau di bulan Sya'ban kita masih istiqamah beribadah, berzikir kepada Allah, insyaallah Allah sampaikan nanti kepada bulan suci Ramadan, Allah akan sucikan jiwa kita di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus buat diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah salat Jumat sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.